warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizal Yahya, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Mataram. Untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Hukum Acara Pidana kelas B2, pada video kali ini saya akan membahas mengenai tahapan acara pidana oleh kepolisian, mulai dari laporan hingga penyidikan oleh kepolisian. Bagaimana sih prosedur yang benar dalam melaporkan tindak kejahatan yang kita lihat kepada institusi Polri? Berikut ini saya telah merangkum prosedur melaporkan peristiwa pidana ke kantor polisi. Simak videonya sampai tuntas. Laporan polisi berdasarkan pasal 1 angka 24 KUHP adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Dari pengertian tersebut, peristiwa yang dilaporkan belum tentu perbuatan pidana, sehingga perlu dilakukan penyelidikan oleh pejabat yang berwenang terlebih dahulu untuk menentukan apakah perbuatan itu merupakan tindak pidana atau bukan. Kita tentu sebagai orang yang melihat suatu tindak kejahatan memiliki kewajiban untuk melaporkan tindakan tersebut. Lalu, bagaimana prosedur yang benar dalam melaporkan tindak kejahatan yang kita lihat kepada institusi Polri? Mari simak penjelasan berikut. Melapor baik secara tertulis, lisan maupun dengan media elektronik ke bagian sentra pelayanan kepolisian terpadu atau disingkat SPKT. Atas laporan yang diterima oleh SPKT, akan dilakukan kajian awal guna menilai layak atau tidaknya dibuatkan laporan polisi. Lalu, setelah dibuat laporan polisi, penyelidik melakukan pemeriksaan terhadap pelapor dalam bentuk berita acara wawancara saksi pelapor. Setelah itu, berdasarkan laporan dan surat perintah penyelidikan, maka dilakukanlah proses penyelidikan. Penyelidikan merupakan serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai perbuatan pidana, guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang perbuatan pidana yang terjadi, guna menemukan tersangkanya. Kegiatan pokok penyidikan yang pertama adalah penindakan, yang merupakan setiap tindakan hukum yang dilakukan terhadap orang atau barang yang ada hubungannya dengan perbuatan pidana yang terjadi. Yang kedua, ada pemeriksaan. Pemeriksaan merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan, dan keidentikan tersangka atau saksi atau barang bukti maupun unsur-unsur perbuatan pidana yang terjadi, sehingga peranan seseorang atau barang bukti dalam perbuatan pidana itu menjadi jelas. Penindakan yang dapat dilakukan oleh penyidik dapat berupa yang pertama, pemanggilan. Penyidik yang berwenang melakukan pemanggilan terhadap orang diduga sebagai tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat pemanggilan yang sah. Berikutnya, penangkapan. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang menyantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan, serta tempat ia diperiksa. Namun, dalam hal tertangkap tangan, setiap orang berhak, sedangkan setiap orang mempunyai wewenang dalam tugas ketertiban, ketenteraman, dan keamanan umum wajib menangkap tersangka guna diserahkan beserta atau tanpa barang bukti kepada penyelidik atau penyidik. Selanjutnya adalah penahanan. Penahanan adalah perintah penahanan atau penahanan lanjutan yang mana dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindakan pidana. Jenis penahanan dapat berupa yang pertama, penahanan rumah tahanan negara atau rutan, merupakan tempat penahanan terdakwa atau tersangka yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan pengadilan. Selanjutnya, penahanan rumah merupakan penahanan yang dilakukan di tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa selama tersangka atau terdakwa berada dalam rumah tahanan
dia harus diawasi untuk menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam penyelidikan. Selanjutnya, penahanan kota merupakan penahanan yang dilaksanakan di kota tempat tinggal atau kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka atau terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan. Penindakan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh penyidik adalah penggeledahan. Penggeledahan dilakukan untuk kepentingan penyidikan. Penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan. Dalam hal penyidik dalam melakukan penggeledahan rumah, terlebih dahulu harus menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya. Penindakan terakhir adalah penyitaan. Penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Ya, tahapan terakhir dari penyidikan adalah pemeriksaan yang merupakan kegiatan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentikan tersangka dan atau saksi atau barang bukti maupun unsur-unsur perbuatan pidana yang terjadi, sehingga jelas peranan atau kedudukan seseorang atau barang bukti dalam perbuatan pidana yang terjadi menjadi jelas. Tahapan akhir dari segala proses acara pidana pada pihak kepolisian adalah penyelesaian dan penyerahan berkas perkara, yang merupakan kegiatan akhir dari penyidikan perbuatan pidana, meliputi yang pertama pembuatan resume, penyusunan isi berkas perkara, pemberkasan, yang nantinya akan diserahkan kepada penuntut umum. Ya, itulah tadi tahapan acara pidana pada pihak kepolisian. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Saya Muhammad Rizal Yahya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.